Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Flea Molidia, kelas 10 TKJ. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah angklung. Sejarah angklung. Angklung adalah alat musik yang terbuat dari susunan beberapa batang bambu. Dalam sejarah Kerajaan Sunda abad 12 sampai 16, angklung dimainkan untuk memuja Nyai Sri Pohaci sebagai lambang Dewi Sri atau Dewi Padi. Sedangkan dalam Kidung Sunda diceritakan bahwa angklung dapat dipakai untuk menyemangati mereka saat peperangan. Dr. Groneman mengatakan angklung sudah ada di Nusantara sebelum zaman Hindu. Alat ini diciptakan menyerupai alat musik calung dengan bambu yang berbeda ukuran sesuai tinggi rendahnya nada. Angklung pun mulai dikenal pada abad 19 lewat tangan seorang seniman. Ia mengatakan alat musik ini untuk pertunjukan teater dan wayang. Seiring berjalannya waktu, angklung akhirnya dikenal oleh dunia. Sebuah kelompok seniman Indonesia yang dipimpin oleh Daeng Sutisna membawa angklung ke luar negeri dan tampil di Paris pada tahun 1938. Pada saat itu Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Ada 4 jenis angklung yang wajib diketahui. 1. Angklung Dok-Dok-Lojor. Angklung ini dapat ditemukan di sekitar Gunung Halimun, Jawa Barat, yang digunakan oleh masyarakat Kesepuhan Pancer atau Kesatuan Adat Banten Kidul. Mereka menggunakan angklung untuk mengiringi ritual bercocok tanam pada tradisi Dok-Dok-Lojor. Semenjak agama Islam masuk ke wilayah tersebut, kesenian Dok-Dok-Lojor juga digunakan untuk mengiringi perkawinan dan khitanan. Dibutuhkan 6 instrumen dalam kesenian tersebut, yaitu 2 buah Dok-Dok-Lojor dan 4 buah angklung besar yang terdiri dari angklung gonggong, kingking, penambat, dan inlok. 2. Angklung kankes. Angklung kankes bisa ditemukan di daerah Banten. Alat musik ini dimainkan oleh masyarakat Kankes Baduy untuk mengiringi ritus bercocok tanam. Meskipun angklung yang mereka miliki kuno, namun masyarakat Baduy tetap melestarikannya saat menanam padi di ladang, seperti yang dicontohkan oleh para leluhur. Sayangnya tidak semua orang Baduy bisa membuat angklung. Hanya mereka yang menjadi keturunan pembuat angklung yang berhak menciptakan alat musik tersebut. Nama-nama angklung di Kankes: 1. Indung, 2. Rikung, 3. Dongdong, 4. Kuncing, 5. Engklok, 6. Indung letik, 7. Torolok, 8. Roel. Yang ketiga ada angklung gubrak. Angklung gubrak adalah alat musik tertua yang digunakan untuk menghormati Dewi Padi. Angklung ini terdapat di Kampung Cipinang, Cikudang, Bogor, Jawa Barat. Saat Kampung Cipinang berada pada musim paceklik, keberadaan angklung gubrak mulai muncul. Angklung ini digunakan untuk ritual meminta air kepada Dewi Sri atau Dewi Padi yang enggan menurunkan hujan. Hingga saat ini angklung gubrak masih dan menempatkan ke Luit Lumbung. 4. Angklung paedang. Angklung paedang dipopulerkan oleh Bapak Angklung Diatonis Kromatis, Daeng Sutisna, pada tahun 1930-an. Angklung ini merupakan bentuk inovasi yang dilakukan oleh Daeng dengan menggunakan komponen dasar teori musik dunia barat. Secara khusus, angklung paedang dibagi menjadi 2 kelompok, melodi dan angklung akompanimen. Setelah inovasi tersebut, muncullah angklung-angklung lainnya seperti angklung sarinanda, arumba, angklung toel, dan angklung Sri Murni. Cara memainkan angklung. Setiap orang bisa memainkan alat musik angklung jika mengetahui tekniknya. Salah satunya adalah dengan cara memegang rangka angklung dengan satu tangan, kemudian tangan lainnya menggoyangkan hingga menghasilkan suara. Berikut teknik dasar dalam menggoyangkan angklung. 1. Kurulung atau getar. Teknik umum yang sering digunakan dalam bermain angklung adalah kurulung atau getar. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, teknik ini menggunakan 2 tangan untuk memainkannya. Cukup memegang rangka angklung, kemudian tangan satunya lagi menggoyangkan hingga nada yang diinginkan muncul. 2. Cetok atau sentak. Teknik ini bisa dilakukan dengan cara menarik tabung dasar dengan cepat oleh jari ke telapak tangan kanan. Nantinya angklung akan
akan menghasilkan bunyi sekali yang disebut dengan staccato. 3. Tangkap. Teknik tangkap hampir mirip dengan kurulung, namun yang membedakannya adalah salah satu tabung ditahan sehingga tidak ikut bergetar. Sekian dari saya, Flemolidia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.